Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, sahabat dermawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kami cintai. Puja-puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan karunia rahmat serta hidayahnya dan panjang umur dan kesehatan walafiat, sehingga kita semua alhamdulillah dapat bertemu di bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bagian dari perjalanan waktu yang mana Allah ciptakan bagi hamba-hambanya, agar manusia memanfaatkannya untuk taat kepadanya dan menjauhi langkah-langkah setan, yang mana setan terus berupaya untuk mengelabui dan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat dermawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berkata, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Puasa Ramadan karena mengharapkan pahala akan mendapat ganjaran yang sangat besar, yaitu diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, beribadah pada bulan suci Ramadan atau bulan ampunan ini niscaya akan membawa berkah kepada kita semua, karena segala amal baik nantinya dilipat gandakan menjadi pahala. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu, sahabat dermawan, sudah sepantasnya kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lantas, apa saja persiapan yang harus kita lakukan menghadapi di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin? Yaitu kita harus bersuka cita, bergembira, dan senang karena Ramadan adalah karunia Allah atas hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama bertekad untuk mengisi bulan Ramadan ini, tahun ini dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi bulan Ramadan ini adalah yang terakhir bagi kita. Marilah kita sama-sama bertawakal, beristi'anah, merasa memerlukan dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sekejap mata pun kebaikan akan dapat kita lakukan tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah atas segala dosa, karena ibadah dan amal soleh hanya mampu dikerjakan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang kuat, dan dosa membuat hati kita menjadi kotor, serta jiwa menjadi lemah. Na'udzubillahi min zalik. Dan mari sama-sama mulai membiasakan puasa dan ibadah yang lainnya dari sejak sekarang, sehingga nantinya kita terbiasa melakukan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, menjalankannya di bulan yang akan datang. Insya Allah. Dan kita juga harus berupaya menjadikan puasa ini menjadi puasa yang penuh makna, puasa yang penuh berkualitas, sehingga terhitung nantinya amal ibadah yang sempurna, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi sahabat dermawan, begitu banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga, dan menjadikannya puasa itu sia-sia. Sebagaimana dikatakan, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.
Hadis riwayat At-Tabrani. Apa dibalik ini semua? Dan mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap? Padahal dia telah susah payah menahan dahaga, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di antaranya amalan-amalan yang membuat puasa tidak bermakna, puasa tidak berkualitas, yaitu orang tersebut melakukan yang pertama, berkata dusta azur. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dan yang kedua, berkata lagu dan rofas, yaitu perkataan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Amalan yang kedua ini yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia, adalah perkataan lagu dan rofas, yaitu perkataan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seseorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Jabir bin Abdullah menyampaikan petua yang sangat bagus, yaitu yang berbunyi, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Marilah bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu ini dan hari tidak berpuasamu sama saja. Saudaraku, sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Marilah kita menjauhi berbagai hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran yang begitu melimpah dari puasa yang kita lakukan. Isilah hari-hari kita semua ini di bulan suci dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Janganlah engkau berpikiran bahwa karena takut berbuat maksiat dan perkara yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur. Lihatlah suri tauladan. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan melakukan banyak-banyak kebaikan, seperti bersodakoh, membaca Al-Quran, berzikir, beritikaf di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktumu di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kebaikan, dan jauhilah berbagai macam maksiat. Kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik, kata Rasulullah, umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Semoga kita menjadi orang yang baik, panjang umur, banyak amal. Dan kita semua diberikan umur panjang dan dapat bertemu Ramadan berikutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Ustadz Ali, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.